Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Allah ya'ali darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala miladihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal. Kemarin kita bicara tentang ta'rif ta'rif ketuhanan. Apa ta'rifnya? Tuhan itu dimengerti dengan apa? Ada yang lain? Kecuali zat yang tidak butuh kepada yang lain dan yang lain butuh kepada dia. Itu pengertian Tuhan. Artinya Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan dia.
Ada yang nulis. Oh, juru tulisnya terlambat. Tulis pengertian Tuhan. Atau ilahi. Zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan Dia. Ada tulis 5 perkara yang tidak dibutuhkan oleh Allah. Allah tidak butuh segala sesuatu. Apa aja yang Allah nggak butuh itu apa aja? Ulama membuat kesimpulan 5. Bolak-balik. Ada 5 yang tidak dibutuhkan oleh Allah. Ada 5 satu aja dong. Sorry, banyak. 1. Pojok dong, di pojok bawah situ. Allah tidak butuh pencipta. Ya, Allah tidak butuh pencipta. Kenapa? Karena Dia pencipta. Masa ada pencipta butuh pencipta? Nggak habis-habis dong nanti. Karena Allah pencipta, maka Allah nggak butuh diciptakan lagi oleh yang lain. Nah, yang menunjukkan Allah itu nggak butuh diciptakan apa? Yang menunjukkan Allah nggak butuh diciptakan, yang pertama sifat wujud. Coret wujud, wajibul wujud, tulis wajibul wujud. Terus wajibul qidam, terus wajibul baqo, terus wajibul mukhalafah lil hawadis.
4 sifat ini menunjukkan Allah tidak butuh diciptakan. Jadi kamu ngerti gunanya nih. Selama ini ngapalin wujud kita bako apa gunanya gitu loh. Oh, 20 sifat itu 20 sifat yang kita pelajari itu akan menunjukkan kepada makna ketuhanan setelah dibagi 2. Berapa? Dibagi 2. 11 sifat dan 9 sifat. Setelah dibagi 2 nih, 11 sifat dan 9 sifat, maka jadi makna ketuhanan. Dari mana makna ketuhanan? Ini zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan Dia. Maka kita mau jelasin yang pertama, Allah itu adalah zat yang tidak butuh segala sesuatu. Kenapa kok nggak butuh segalanya? Yang pertama, Allah nggak butuh diciptakan karena Allah punya sifat wajibul wujud. Wajibul wujud itu zat yang tidak pernah tiada. Zat yang tidak pernah tiada. Lah kalau nggak pernah tiada berarti apa keadaannya? Ada terus. Kan nggak pernah tiada. Nah kalau nggak pernah tiada berarti dia nggak butuh diciptakan. Yang butuh diciptakan siapa? Kita. Gimana keadaan kita? Pernah nggak ada, berubah jadi ada. Maka semua yang keadaannya begitu pasti butuh diciptakan. Nah kalau Allah nggak butuh. Kenapa? Karena Allah wajibul wujud. Kalau kita namanya apa? Jaizul wujud. Jadi wujud cuma ada 2. Wujud yang wajib, yang nggak pernah tiada, dan wujud yang jaiz, yang boleh saja ada, boleh saja tiada. Jadi wujud di jagat raya ini adanya cuma 2 doang. Wujudnya Tuhan sama wujudnya makhluk. Ada nggak setengah Tuhan, setengah makhluk? Ada? Nggak ada. Adanya 2 doang, Tuhan atau makhluk. Kalau wujudnya Tuhan disebut wujud yang wajibul wujud. Kalau wujudnya makhluk jaizul wujud. Jaizul wujud. Jaiz itu boleh saja ada, boleh saja enggak ada. Kan kita dalam kitab ini mengkaji tiga isinya hukum akal, wajib, mustahil, jaiz. Jadi bolak-balik ngaji itu sifat Allah nggak lepas 3 ini doang. Sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Wajib apa? Yang nggak pernah tiada, namanya wajib. Mustahil apa? Yang tidak pernah ada, namanya mustahil. Jaiz apa? Yang ada boleh, tidak ada juga boleh. Dari 3 ini berarti kita masuk kelompok yang jaiz. Allah masuk perkara yang wajib. Maka yang menunjukkan Allah tidak butuh diciptakan yang pertama adalah wajibul wujud. Yang kedua wajibul qidam. Apa wajib qidam? Wujudnya Allah tidak ada permulaannya, nggak ada awalannya. Kalau nggak ada awalannya, ya berarti nggak butuh diciptakan.
Kalau kita ada awalnya, makanya ente punya KTP kan. Buat apa KTP? Tanda. Oh, awalnya tanggal sekian. Oh, ada tanda lahirnya tuh. Ya. Semua yang diciptakan Allah pasti ada awalnya. Mau matahari, kayak mau bintang, kayak mau langit, mau bulan, malaikat, pasti ada awalnya. Kenapa? Karena barang yang diciptakan. Nah, kalau yang nggak ada awalnya, ya hanya Allah, sesuatu yang tidak butuh diciptakan. Terus yang ketiga, yang menunjukkan Allah nggak butuh diciptakan, sifat baqo, tidak berakhir pada wujudnya. Kalau kita bisa berakhir, maka butuh diciptakan, butuh diadakan, nanti akhirnya butuh diciptakan lagi menjadi akhir. Selalu butuh kepada Allah nih, butuh selalu pada pencipta. Sedangkan Allah tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, maka dia tidak butuh pada pencipta. Terus yang keempat, mukhalafah lil hawadis, berbeda keadaannya dengan makhluk. Kalau makhluk butuh diciptakan, maka Allah nggak butuh diciptakan. Empat nih, empat sifat menunjukkan Allah tidak butuh diciptakan. Terus yang kedua, Allah tidak butuh pada tempat. Allah tidak butuh pada tempat atau zat lain. Maka pada Allah terdapat sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Tulis itu A B C D, tulis A. Sifat wajib qiyamuhu binafsihi. Karena Allah berdiri pada dirinya sendiri, maka Allah nggak butuh kepada dirinya yang lain. Allah berdiri pada wujudnya sendiri, maka Allah tidak butuh pada wujudnya yang lain. Kalau ada yang mengatakan Allah itu bisa menitis pada yang lain. Kepercayaan Jawa rata-rata ada titisan, ada titisan dewa, titisan Tuhan, titisan, sampai yang namanya Yesus kan titisan Tuhan, cuman nggak dibahasakan aja titisan, bahasa mereka anak. Berarti kalau begitu Tuhan itu tidak berdiri pada dirinya sendiri gitu loh. Bisa ke sono, bisa ke sono, bisa ke sono. Banyak yang bisa disebut dengan Tuhan. Maka itu bukan zatnya Allah, bukan. Tuhan yang sebenarnya adalah berdiri pada dirinya sendiri dan tidak bisa pada yang lain, nggak bisa. Nggak ada titisan Tuhan, nggak ada. Tuhan kok menitis supaya kira kayak pohon pisang bisa ntar mecah gitu, jadi pohon pisang lagi gitu, mecah pohon pisang lagi, lo kira? Nggak ada begitu, nggak ada. Allah itu zat yang berdiri pada dirinya, maka dikatakan Allah tidak butuh pada zat yang lain. Jadi yang menganggap ada Tuhan, titisannya Allah, titisan Allah, titisan Tuhan, nggak ada.
Itu keyakinan, bukan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan itu kita buang dengan apa? Dengan meyakini Allah bersifat qiyamuhu binafsih, atau zat yang maha kaya. Qiyamuhu binafsih itu sama dengan ghani. Allah tidak butuh pada yang lain. Terus yang ketiga, itu kedua. Gimana sih nulis? Allah tidak butuh kepada yang menyempurnakan. Allah nggak butuh disempurnakan. Kenapa Allah nggak butuh disempurnakan? Karena Allah maha sempurna. Nah, kalau kita nggak sempurna, maka wujudnya butuh disempurnakan. Waktu kita lahir bisa melihat nggak? Bisa mendengar, bisa ngomong. Terus butuh disempurnakan oleh Allah. Dikasih penglihatan, dikasih pendengaran, dikasih bisa ngomong. Itu Allah menyempurnakan namanya. Untuk ngomong gimana? Ditumbuhin giginya dulu, baru ngomongnya bisa fasih. Kalau nggak, giginya nggak ada, nah, kayak ini cuma ngomong susah ngomongnya, udah ngempos semua. Jadi Allah itu maha sempurna, hingga Allah nggak butuh disempurnakan. Sifat apa yang menunjukkan Allah maha sempurna? Yang pertama tulis A, sama. Sifat sama, mendengar. Terus basor, melihat. Basor, bako. Terus kalam, berbicara. Allah wajib bersifat sama, Allah wajib bersifat basor, Allah wajib bersifat kalam. Menunjukkan Allah bersifat sempurna. Orang yang tidak punya penglihatan disebutnya orang apa? Cacat. Orang nggak punya pendengar disebutnya apa? Cacat. Namanya tuna. Kalau nggak bisa melihat, tuna netra. Kalau nggak bisa ngomong, tuna wicara. Tuna itu apa? Kurang. Berarti ikan tuna ikan yang kurang gitu ya. Ikan tuna berarti ikan yang kurang gitu ya. Kan tuna rungu, tuna. Kurang enak. Jadi Allah itu wajib melihat, wajib mendengar, wajib bicara. Maknanya apa? Maknanya sempurna. Itu nggak ada kecacatan. Lah sifat sempurnanya Allah ada berapa? Tidak terbatas. Tapi yang perlu kita ketahui ya 3 itu. Allah maha melihat, maha mendengar, maha
cara menunjukkan sifat sempurna. Karena pada kita kalau orang nggak punya itu disebut orang yang cacat. Terus apa lagi itu? Yang D, sami'an, basiron, dan mutakalliman. Sini bawahnya sini. Bawah sini. Sampingnya. Sampingnya A. Sampingnya A. Nah, D tulis. Jangan D gitu. D, basiro apa? Sami'an, basiron, mutakalliman. Sami'an, jangan begitu dong. E, bawahnya lagi. Itu D, terus E, basiron, terus ya. Kok C, E, basiron ya. E, basiron, terus F apa? Mutakalliman. Berapa jumlahnya semua itu? Jumlahnya berapa sifat semua? 11 sifat. 11 sifat. Maka 11 sifat ini menunjukkan Allah tidak butuh pada segala sesuatu. Ini 11 ini adalah sifat yang wajib. Makanya sifat yang wajib bagi Allah dibagi dua, 11 sifat dan 9 sifat. Kalau 20 sudah ada 11, kurangnya berapa? 9. Yang 9 masuk kepada makna Allah dibutuhkan oleh segala makhluknya. Jadi Tuhan itu punya dua makna. Dia tidak butuh segalanya, tapi segalanya butuh sama dia. Gitu. Dia nggak butuh segalanya, kenapa? Karena punya 11 sifat. Nanti dia kok dibutuhkan sama segalanya, kenapa? Karena dia punya 9 sifat. Begitu. Jadi kamu ngapalin wujud Qidam Baqo sampai mutakaliman, itu menunjukkan sifat-sifat ketuhanan, gitu. Bahwa Allah itu zat yang gak butuh segalanya dan segalanya butuh kepada Dia. Kamu gak ngaji ini ya selamanya apal-apalan doang. Wujud Qidam Baqo, apa maknanya? Gak ngerti. Nah, sekarang kamu ngerti maknanya nih. Oh, ternyata itu menunjukkan kepada makna yang pokok, makna dasar tentang Tuhan. Tapi dipisahkan menjadi dua. Kalau nggak dipisahkan gimana? Ya nggak jadi makna apa-apa. Kamu nggak akan bisa memahami menunjukkan apa itu. Tapi setelah dipisahkan, oh ternyata fungsinya sendiri-sendiri. Sifat-sifat itu tiap sifatnya menunjukkan perbedaan yang satu dengan yang lain. Enggak semua sifat menunjukkan hal yang sama, enggak. Tapi menunjukkan makna yang berbeda. Terus tambah lagi sono. Yang ketiga, ujung atas sono tulis. Yang keempat. Sono dong tengahnya salah garis sono. Itu ada garis tengah tuh. Nah, garis tengah. Nah, itu garis itu sampingnya garis itu. Nah, 4 situ. Nah, pulpennya aja begitu. Nah,
Allah tidak membutuhkan perantara. A. Makhluk tidak punya kemampuan atau daya. B. Makhluk tidak punya upaya. Karena makhluk itu nggak punya daya, nggak punya upaya. Kira-kira makhluk itu bisa nolongin Allah nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Kan kita nyebut la haula wala quwata illa billah. Kamu ngakuin, kita ngakuin kalau kita itu nggak punya daya, nggak punya. Nah, kira-kira orang makhluk semuanya, malaikat, jin, manusia, tumbuhan, batu-batuan yang hidup, yang mati itu nggak punya daya, nggak punya upaya. Kira-kira barang yang nggak punya daya upaya bisa nggak bantu Allah melakukan sesuatu? Bisa nggak? Maka Allah nggak butuh perantara. Kenapa? Yang mau dijadikan perantara nggak ada. Mau semuanya lemah. Semua yang diciptakan Allah keadaannya lemah, nggak bisa bantu Allah apa-apa. Lah terus yang mau jadi perantara siapa? Kecuali kamu meyakini ada yang punya kemampuan, kekuatan, maka yang punya kemampuan itu bisa dimintain tolong untuk bantuin sesuatu. Nah kalau kita ngaku semua makhluk lemah, yang mau nolong Allah siapa? Maka Allah itu nggak butuh dibantu oleh siapapun. Allah nggak butuh kepada perantara. Kenapa? Karena seluruh makhluk lemah. Seluruh makhluk nggak punya daya dan upaya. Gambarannya begini. Ada nggak wayang bantuin dalang? Ada nggak? Ada nggak? Wayang bisa nolongin dalang? Ada? Yang ada apa? Yang ada dalang. Lah begitu, yang ada begitu kita. Gak ada makhluk nolongin Allah, gak ada. Api bisa bikin panas, Allah yang bikin apinya, api bikin panas. Berarti api nolongin Allah nganterin panas. Gak ada begitu, gak ada. Kamu ketipu kalau begitu. Nasi bikin kenyang, gak ada. Obat bikin sehat, itu nggak ada. Pisau bikin luka, nggak ada. Corona bikin mati, apalagi jauh, nggak ada, itu nggak ada. Allah menciptakannya sendiri. Panas ya dibikin Allah, hangus yang bikin Allah, kenyang yang bikin Allah, sobek yang bikin Allah, mati yang bikin Allah.
sakit yang bikin Allah. Gak ada yang lain ikut bikin, gak ada. Kenapa? Yang lain lemah gitu. Jadi kalau kamu kok ngelihat ada orang mainin api, korek, terbakar, kamu anggap api yang membakar, kamu ketipu sama mata kamu. Akal kamu nggak jalan berarti. Mata kamu yang bikin keputusan api yang membakar. Itu. Nah, di belakang itu ada yang menjalankan. Api itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak. Boro-boro bisa bikin panas. Api bikin dirinya sendiri aja nggak bisa. Bikin panasnya nggak bisa, boro-boro mau bikin angusnya yang lain nggak ada. Ketika api ditempelkan pada kertas, maka Allah menjadikan kertas itu hangus. Hangus itu ciptaan Allah, bukan ciptaannya api, bukan. Api itu nempel doang pada. Coba saya mau nanya, api itu panas nggak? Kalau apa? Kalau disentuh. Kalau nggak kamu sentuh panas nggak? Enggak, yang ngomong api panas siapa? Kamunya aja yang ngarang, oh api panas, Pip. Enggak, kalau disentuh panas lah. Kalau disentuh, Allah bikin tangan kamu panas, gitu maksudnya. Bukan api yang bikin tangan kamu panas, bukan. Api itu panas kalau disentuh. Lah ketika kamu nyentuh tangan kamu panas, itu bukan dari api, kamu tertipu. Allah bikin tangan kamu panas. Lah karena kamu nggak ngelihat Allah, yang dilihat cuman api, kamu anggap api yang bikin panas. Nah, itu yang tertipu tuh begitu. Kalau kamu ngaji ini, kamu nggak tertipu. Kamu akan lihat, oh Allah yang menjalankannya, gitu. Dan Nabi Ibrahim, kata Namrud apa? Bakar Ibrahim pasti hangus. Yo. Namrud saking marahnya sama Nabi Ibrahim apa? Bakar Ibrahim pasti hangus. Dikira api bisa bikin hangus. Wah, tanggung-tanggung apinya dikumpulkan sekota, senegara, suruh nyari kayu bakar untuk bakar Nabi Ibrahim. Begitu dilempar Nabi Ibrahim, wong Allah nggak bikin hangus, ya anteng-anteng aja di situ. Di dalam api Nabi Ibrahim ya malah kedinginan, ya naru kuni, malah Allah apa? Bikin tubuhnya Nabi Ibrahim dingin. Keluar dari situ cari selimut. Lah kan ini ada orang di kungkung api malah cari selimut. Kenapa? Karena yang bikin panas, yang bikin hangus itu Allah. Jadi Allah nggak butuh api untuk nganterin panas, nggak butuh. Allah sendiri yang bikin tangan kamu jadi panas ketika disentuhnya api. Ketika nasi masuk ke perut kamu, Allah bikin perut kamu kenyang, gitu. Ketika pisau nempel di tangan kamu, Allah jadikan sobek. Ketika obat masuk ke perut kamu, Allah jadikan sehat. Lah kamu mbok ya mikir yang sakit kepala, Bib. Minumnya obat lewat mulut, masuknya ke perut, terus nyetrumnya kepala bagaimana ini? Nggak usah dipikirin mau masuk kepala kayak mau ke sini kayak mau ke lutut kayak. Kalau kamu minum obat yang bikin sehat Allah, bukan. Kok kamu meyakini obat bisa bikin sehat, nasi bisa bikin kenyang, terus
Api bisa bikin hangus, hukumnya apa? Musyrik. Ijma ulama sepakat semuanya orang itu musyrik. Coba. Kok kamu meyakini api bisa bikin hangus? Nasi bisa bikin kenyang, obat bisa bikin sehat. Itu ulama semua sepakat kamu musyrik. Coba. Jadi orang yang nggak ngaji ini, nggak kenal la haula wala quwata, nggak kenal Allah, nggak butuh perantara, dianggap ini semua jadi perantara bagi Allah untuk menjadikan sesuatu. Apalagi malaikat bantuin Allah. Bantuin apa malaikat? Malaikat kalau nggak ditolongin Allah untuk hidup nggak bisa hidup. Malaikat kalau nggak dibantu Allah terbang nggak bisa terbang. Kok malaikat bantu Allah gimana? Kamu kebanyakan denger dongengan tuh namanya, cerita komik, cerita malaikat begini, disuruh Allah ke sana, disuruh Allah ke sini. Disuruh itu maknanya dijadikan hambanya Allah yang taat, bukan bantuin Allah, bukan. Malaikat disuruh oleh Allah, maknanya malaikat itu hamba Allah yang patuh, diperintah sujud nurut, diperintah ruku nurut, diperintah nyabut nyawa nurut, bukan bantuin Allah, bukan. Gimana? Bantuin Allah, jadinya Allah butuh peran. Kalau Allah butuh perantara berarti Allah tidak maha kaya. Hilang satu ini berarti Allah butuh pada sesuatu. Kalau Allah butuh pada sesuatu, dia bukan Tuhan. Berarti dia sama dengan makhluk, masih butuh pada sesuatu. Ya, jadi Allah itu nggak butuh perantara. Kenapa? Allah nggak butuh dibantu. Kenapa? Allah nggak butuh dibantu. Kenapa? Ini baru ditulis. Kenapa? Allah nggak butuh dibantu. Kenapa? Itu baru ditulis. Apa itu? Karena semua makhluk nggak punya daya, nggak punya upaya, maka nggak ada yang bisa bantu Allah. Kalau ada makhluk yang punya kekuatan, lah baru bisa bantu. Tapi kan nggak ada, semua makhluk diciptakan dalam keadaan lemah, nggak punya daya, nggak punya upaya. Terus yang kelima, Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak wajib menciptakan sesuatu. Udah, nggak usah banyak-banyak, aku aja. Allah tidak butuh kepada ciptaannya. Kenapa Allah nggak butuh pada ciptaannya? Karena Allah tidak wajib menciptakan apapun. Allah nggak wajib membuat apapun. Hingga apapun yang dibuat oleh Allah, Allah nggak butuh.
Karena mau bikin itu ya boleh, nggak bikin boleh. Maka yang dibikin oleh Allah itu Allah tidak membutuhkannya. Kalau kita kan enggak. Kita kalau ngerjain sesuatu karena kita butuh. Kamu makan kenapa? Butuh. Minum kenapa? Butuh. Pakai baju kenapa? Butuh. Yang kamu kerjakan itu kamu butuhkan, maka kamu harus mengerjakannya. Kamu nafas harus enggak? Harus nafas enggak kamu? Kalau enggak nafas kenapa? Innalillahi, akhirnya pengumuman besok. Oh, sudah enggak nafas lagi, diumumkan. Berarti saya harus nafas. Kenapa kok harus? Karena saya butuh. Lah Allah nggak ada yang harus dikerjakan, nggak ada. Allah bikin apa saja nggak harus. Tandanya Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah bikin hujan tidak harus. Allah bikin panas nggak harus. Allah bikin malaikat nggak harus. Allah bikin hambanya taat nggak harus. Allah bikin musibah nggak harus, bikin apa saja nggak harus, menunjukkan Allah tidak membutuhkan segalanya. Jadi kalau kamu kok pingin, ya Allah saya pingin ini, ya Allah, maksa, kamu anggap Allah harus bikin, kamu keliru. Allah itu nggak harus menciptakan. Tapi kan Allah ngomong, bib, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Maka pasti akan aku kabulkan itu harus kamu ngerti. Ayat itu bunyinya nggak begitu doang maknanya. Mintalah kamu kepadaku. Apa saja terserah kamu minta kepadaku, kata Allah, dan aku akan mengabulkan sesuai kemauanku, bukan kemauanmu, bukan. Oh, enak bener. Dan akan aku kabulkan sesuai dengan. Lah ya dong, ente sama anak ente aja begitu, Pak. Asal kamu ajak ke mall, lihat ini beli Pak, iya. Lihat ini beli Pak, iya. Ini Pak, iya. Kok iya semua Pak? Iya aja. Yang dibeli yang mana Pak? Terserah Bapak nanti. Lihat duitnya yang ini aja lah. Nah. Kan anaknya yang pengen. Yang nentuin siapa? Bapaknya. Begitu kita. Ente pingin ini, pengen itu, nggak apa-apa, minta, kata Allah. Allah nggak nolak, nggak. Tapi nanti yang Allah tentukan, yang Allah mau. Ente sakit, pengen sehat, maunya sekarang sakit, besok Allah kasih sehat? Ya enggak, Allah kasih sehat kapan Allah mau. Ente pengen kaya, tiap hari kerja, kaya enggak? Kapan kayanya? Kalau Allah mau. Nah kalau enggak mau, kayak spidol permanen, miskin kamu apa enggak? Kalau miskin permanen apa enggak repot? Kayak miskin, kayak spidol permanen, miskin apa enggak? Kamu pengen pinter, belajar, yang bikin pinter siapa? Allah. Kalau Allah mau, kamu dibikin pinter. Semua yang kamu inginkan Allah tampung. Ente bikin apa aja boleh minta, ud'uni minta. Tapi nanti mengabulkannya sesuai dengan kehendak Allah. Kamu pengen kawin sama Siti, dapatnya Dewi. Yang nentuin siapa?
Allah. Boleh pengen, ya Allah pengen sama Siti, ya Allah. Kawinnya sama Dewi. Ente pengen kerja jadi satpam, malah jadi PNS. Ada? Mau rezeki nomplok namanya. Yang banyak pengen jadi PNS, Beb, kelewat jadi satpam. Pengennya boleh apa saja, tapi Allah yang menentukan. Tandanya Allah itu enggak butuh kepada makhluknya. Lalu makhluknya mau bikin, makhluknya mau ibadah, makhluknya mau taat, Allah enggak tambah mulia. Kita sujud sama Allah, Allah enggak tambah mulia. Kita maksiat sama Allah, Allah enggak kurang kemuliaan. Ada hambanya Allah yang mencaci Allah, Allah enggak urusan. Ente mau nyaci kayak ente mau menghina Allah. Kenapa? Karena Allah enggak butuh kepada, tapi kita yang butuh kepada Allah. Butuh dikabulkan, butuh doa, butuh diijabah, butuh ditolong, butuh dihidupkan, disehatkan, semua. Yang kita butuh adalah butuh ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi makna yang pertama dari makna ketuhanan, Allah tidak butuh segala sesuatu, itu memasukkan 11 sifat yang wajib. 3 nanti masuk perkara jaiz. Kalau yang wajib ada 11, yang mustahil ada berapa? 11. Berapa jumlahnya? 20. Berapa? 22. Ditambah lagi nanti yang jaiz 3. Jumlahnya 20. Berapa? 5. Ditambah lawannya yang 3 jadi 28. Jadi 28 akidah masuk dalam maknanya. Yang pertama, Allah tidak butuh segala sesuatu. 11 sifat itu hafalin, jangan sampai kelewat. Mana sih yang menunjukkan Allah Maha Kaya? Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsih, terus sama, basor, kalam, sami'an, basiran, mutakalliman. Menunjukkan Allah Maha Kaya, tidak butuh pada segala sesuatu. Qur'annya mana? Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu zat yang maha kaya, tidak butuh kepada segala sesuatu. Kenapa Allah nggak butuh? Nah, 5 ini sebutin tuh. Nggak butuh pencipta karena bersifat 4. Nggak butuh zat karena bersifat 1. Nggak butuh sempurna bersifat 6. Nah, kamu sudah tahu jawabannya. Dan itu menunjukkan keyakinan kita bahwa Tuhan kita zat yang maha kaya, yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Coba barangkali ada yang mau bertanya dari materi yang udah kita sampaikan. Barangkali ada yang mau nanya tentang maknanya Allah Maha Kaya, tidak butuh pada segala sesuatu. Kamu nggak ngerti ini, nggak kenal Tuhan, nggak? Tuhan apa? Tuhan ya pencipta. Tuhan kok pencipta? Kalau nggak nyiptain nggak Tuhan dong nanti. Coba. Hadirin sekalian yang ingin bertanya, proses tentang dosa ditanyakan sekitar tadi. Berkenaan dengan Allah tidak butuh sesuatu. Pancing kamu nanya dulu.
Oh, itu penutup nanti satu tenang aja. Lagi disiapin pertanyaannya Maria. Jadi saya dulu. Iya, boleh. Baik, terima kasih. Saya mengawali ya. Jadi ada istilah yang namanya kalau di luar muslim itu ada yang berbicara hukum karma, tetapi dalam bidang sains dan teknologi itu membicarakannya hukum alam. Tapi kita sebagai seorang muslim percaya adanya sunnatullah. Dalam hal ini adalah korelasi ataupun kesamaannya. Apabila kita telah melaksanakan sesuatu, insya Allah dengan sunnatullah itu sesuatu itu bisa terjadi. Misalnya kita nanti makan. Sementara kalau kita nggak makan, kemungkinan kenyang jauh. Setelah kita makan, sunatullah pasti kita kenyang. Kita menganggap itu udah sunatullah, pasti dengan sendirinya kita kenyang. Kira-kira bertentangan dengan kajian tauhid ini. Itu aja. Sunnatullah itu bukan otomatis kenyang. Kalau otomatis kenyang nanti nasi yang mengenyangkan. Gak ada otomatis kenyang, gak ada. Allah yang bikin kenyang. Namanya aja sunnatillah. Maknanya Allah menjadikan kebiasaan. Allah menjadikan kebiasaan. Kalau orang makan dijadikan kebiasaannya kenyang. Allah yang bikin. Jadi tiap kamu makan Allah bikin kenyang, bukan otomatis kenyang. Loh, kira mesin cuci otomatis. Nggak ada otomatis kenyang, nggak ada. Otomatis sembuh, otomatis sehat, nggak ada. Otomatis kuat. Lu minum jamu apa itu, tangkar kuda ya, tangkar buaya, otomatis nggak ada. Otomatis kuat nggak ada. Sunnatillah, maknanya Allah menjadikan kuat gitu loh. Jadi sunnatillah itu kebiasaan yang diciptakan oleh Allah. Kayak ini nih, ini saya lempar ke atas, jatuhnya kemana? Pasti enggak? Pasti enggak? Pasti enggak? Oh, nyantol. Pasti enggak? Bukan pasti, biasanya gitu. Karena itu hukum karena boleh saja ini kamu lempar, Allah jadikan naik, boleh nggak? Boleh. Boleh juga kamu lempar naik, turun lagi. Nah, orang menganggap, oh enggak, pasti turun, Pip. Kenapa? Ada gravitasi. Lah, ini repot nih. Dikira yang membuat ini kalau saya lempar itu turun, dikira turunnya karena gravitasi. Pasti turun, Pip, karena ada gravitasi. Jadi dipikir yang bikin turun bukan Allah. Naiknya kamu yang naikin, turunnya grafi. Lah, Allah ngapain? Nonton kamu ngelempar, nonton. Gimana coba pikirannya? Itu orang yang tertipu. Kalau kamu meyakini ini jatuh karena gravitasi bukan Allah, kamu musyrik. Coba. Ini jatuh bukan Allah yang menurunkan. Oh, karena ada gravitasi dia pasti turun, Pip. Musyrik kamu.
Coba. Jadi sunnatillah harus diimani. Ini kok turun kenapa sunnatillah? Allah menurunkannya. Sebabnya apa? Mau gravitasi kayak mau gratifikasi kayak mau nggak gratis kayak terserah lo, mau gratis nggak gratis, turunnya diturunkan oleh Allah. Coba di planet lain, Bib, ngambang katanya. Kenapa nggak ada Nah karena Allah nggak bikin sunnatillah di situ. Jadi kamu jangan tertipu sama apa yang terlihat. Pikiran kamu harus mendominasi. Jangan mata kamu yang mendominasi. Kalau mata kamu yang di depan jadi imam, kamu tertipu terus menerus. Maka akal kamu harus Allah katakan apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Kalau orang itu nggak mau mikir, ini nggak ada gunanya, semua nggak ada gunanya. Kamu tertipu, berarti mata kamu mendominasi, bukan akal kamu yang mendominasi. Nah Allah katakan ini akan bermanfaat bagi orang yang akalnya mendominasi. Apa manfaatnya? Akan selalu nemu pertolongannya Allah. Jalan nemu Allah, duduk nemu Allah, kenyang nemu Allah, kemana aja nemu Allah. Kenapa? Karena Allah yang menjadikannya. Kalau nggak begitu, kamu nggak ingat Allah. Jatuh ingatnya gravitasi, kenyang ingatnya nasi, terbakar ingatnya api. Saya mau nanya, kamu waktu ngerokok, nyalain rokok pakai korek, pernah ingat Allah? Pernah? Pernah. Ingatnya kopi. Dianggap kalau api saya bakar pasti kebakar. Allah kemana? Nggak perlu diingat. Kamu musyrik kalau meyakini api yang bikin terbakarnya rokok kamu. Mak-mak tuh yang masak cetek, bikin nasi, nanak nasi, masak nasi, kok meyakini yang bikin mateng api? Hati-hati tuh. Jadi orang yang nggak ngaji ini rawan musyrik. Musyriknya musyrik khafi, nggak kelihatan. Kalau musyriknya nyembah berhala kelihatan, orang bisa ngingetin, jangan begitu musyrik. Lah musyrik ini yang ngelihat siapa? Makanya bahaya kamu nggak ngaji ini, ya Allah. Bisa musyrik terus tiap waktu kamu. Pakai sendal musyrik. Kok musyrik? Gara-gara pakai sendal kaki saya nggak panas kena aspal. Pakai sendalnya musyrik. Apa nggak berat? Makan musyrik, minum musyrik, pakai payung musyrik, pakai baju musyrik. Ya Allah. Kenapa? Karena isinya nggak kenal kalau itu ditolong Allah. Kembali ini, makhluk nggak punya daya, nggak punya upaya. Allah yang menjadikan segalanya sendiri, nggak pakai perantara, nggak pakai penolong. Jadi sunnatillah itu bukan Allah bikin pertolongan, bukan, tapi Allah bikin dengan ini digandeng sama ini, dua-duanya Allah yang bikin. Nggak ada Allah bikin api dikasih kekuatan dilepaskan. Oh itu bukan ahli sunnah itu. Ahli sunnah nggak meyakini begitu, enggak. Ahli sunnah meyakini Allah bikin api, Allah bikin kertas, Allah tempelkan, Allah yang bikin hangus. Ahli sunnah begitu. Dia yang bikin Allah sendiri semuanya tanpa perantara. Adapun mata kamu yang ngelihat, jangan sampai tertipu. Akalnya harus lebih unggul dari matanya. Nyambung. Ada yang lain? Nah itu dari jauh mau nanya, saya tahu ngincer gitu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit yang kita ini kan zamannya Rasulullah itu kan belum terbentuk mazhab. Setelah wafatnya Rasulullah, kemudian seorang para ulama menyempurnakan tadi apa yang dikatakan tadi. Allah Taala berfirman, hanya itulah tujuan kita kepada Rasulullah. Bagaimana caranya menyempurnakan? Itulah mazhab mereka. Kemudian segala sesuatu hal itu belum dengan adanya niat, gitu ya. Tanpa dengan adanya juga kita Allah tujuannya apa, gitu. Karena kita kan seorang manusia yang kurang paham. Tadi saya itu kendaraannya belum tahu arah dan tujuannya. Maka pertanyaan itu dari asal mulai timbulnya masalah sampai sekarang banyak para dalil, ada pun juga tidak mengatakan. Nah ini mohon menjalankannya dari hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zamannya Nabi, semua orang ibadahnya melihat Nabi, melihat Nabi. Perintahnya langsung dari Nabi. Itu pun masih ada sahabat yang salah paham. Masih ada sahabat yang salah paham, padahal nabinya masih hidup. Cuman untungnya kalau Nabi masih hidup bisa langsung nanya, maksudnya apa? Ada serombongan sahabat diperintah sama Nabi, kamu semuanya sekarang berangkat ke Khaybar, suatu daerah Yahudi. Jangan sholat asar sebelum sampai sana. Perintahnya apa? Jangan sholat asar sebelum sampai sana. Begitu sahabat berangkat, sebelum sampai sana udah mepet maghrib. Jadi gimana keputusannya? Sholat atau bablas? Sebagian sahabat berhenti sholat. Asar nggak bisa ditinggalkan kewajiban. Kata yang lain, oh nggak bisa, Nabi melarang sholat asar sebelum sampai di Khaybar. Lah kalau kita maksain di sono nanti sampai sono maghrib. Masa kita waktu maghrib mau sholat asar nggak mau tahu, pokoknya Nabi ngomong. Nah ini terjadi perbedaan pendapat dari satu perintah Nabi berangkat ke Khaybar, jangan sholat asar sebelum sampai sana. Begitu khilaf, ada yang sholat, ada yang nggak sholat. Pas ke sono pulangnya lapor sama Nabi, ya Rasulullah, fulan nggak patuh katanya. Di tengah jalan sholat asar ya Rasulullah. Kamu, saya sholat asarnya di sono sekalian maghrib ya Rasulullah. Aduh, rusak. Maksudnya Nabi apa? Buru-buru berangkatnya biar sebelum maghrib nyampe sono gitu. Cuman bahasanya Nabi jangan sholat asar sebelum sampai, itu maknanya disuruh cepet berangkatnya biar nyampe sono sebelum maghrib sempet sholat. Bagi yang kaku, oh nggak bisa, harus sholat di sono asarnya. Hingga hukum yang Allah berikan sholat asar dirubah. Padahal nggak boleh merubah begitu. Ini nabinya masih ada, terjadi
apalagi nabinya nggak ada. Ketika ulama punya perbedaan, siapa yang mau buat keputusan, maka muncullah mazhab. Untuk apa gunanya? Untuk menyatukan paham yang betul begini. Caranya takbir gimana begini. Caranya rukuk gimana begini. Itu menyatukan perbedaan. Makanya mazhab ada berapa? 4. Yang betul yang mana? Betul semua gitu. Karena kalau nggak ada 4 ini juga kita bingung. Untung ada 4. Ada yang kalau nyenggol istrinya pakai wudhu batal. Ada yang nyenggol istrinya pakai wudhu nggak batal. Untung ada 2. Kalau kita ke Mekah jadi gampang maksudnya. Di sini pakai Syafi'i, ke Mekah pindah Hambali, pindah. Kenapa? Ada yang meringankan. Kalau madhab cuma 1, oh ya repot lagi. Apalagi udah 1 madhabnya Imam S. Arifin lagi, aduh repot lagi. Madhab dangdut akhirnya. Jadi kalau ditanya bagaimana munculnya madhab, karena adanya perbedaan, kemudian disatukan dengan madhab. Setelah bermadhab berarti kita tahu cara ibadah yang benar menurut Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak pakai madhab, nggak perlu madhab, cukup Quran dan hadis. Lu paham Quran, lu paham hadis. Berapa hadis yang ente udah baca? Ada 9 perawi hadis, sampai kutubus sittah, ada kutubus tis'ah, udah semua. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, udah semua. Baru Bukhari, Muslim, mau Quran hadis mana bisa ya. Jadi kalau nggak pakai madhab nggak bisa sekarang beragama, nggak bisa. Kita nggak ngerti Quran, kita nggak ngerti hadis. Jadi untuk beragama harus bermadhab. Dalam akidah kita pakai madhab siapa? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dalam fikih kita pakai Imam Asy-Syafi'i. Dalam tasawuf kita pakai Imam Al-Ghazali. Itu madhab kita ya. Jadi harus bermadhab biar agamanya benar. Oke, ada yang lain? Ya. Tuhan kita. Tuhan kita bukan orang Arab. Ada orang ngomong di TV, pejabat, katanya Tuhan kita bukan orang Arab. Lah yang ngomong Tuhannya orang Arab siapa? Maksudnya kayak agama itu ke Arapan. Lah wong turunnya aja di Arab. Lah kalau kok turun di Jawa, ya kamu ke Jawa-Jawaan nanti. Pakainya blangkon ya. Pakainya kemben gitu, nggak begitu, nggak. Mau turunnya di Israel, mau turunnya di Palestina, mau turunnya di Mesir, mau turun di mana saja, semua keadaannya sama. Kamu lihat fotonya Bunda Maria, ya berkerudung, rapi, padahal agama nggak di Arab turunnya, tapi di Israel pada tapi pakaiannya ya sama. Jadi pakaian yang tertutup itu bukan karena turunnya di Arab, bukan. Mau turunnya di Jawa juga ditutupin, nanti disuruh nutupin. Kenapa? Karena syariatnya Allah, aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan
tangan. Itu berlaku di mana aja, mau turunnya agama di Indonesia kayak, mau turunnya agama di Mesir kayak, di Afrika kayak, di Israel, tetap syariatnya begitu. Nggak ganti lagi, enggak. Jadi ngomong, oh kalau kamu jangan ke Arab-Araban, enggak. Justru orang Arab itu dikasih agama, bukan agama kayak orang Arab, bukan. Nah karena turunnya di Arab, maka kayak pakaian agama kayak orang Arab. Padahal enggak begitu. Justru Arab itu beragama karena diagamakan oleh Allah. Tadinya gimana? Telanjang sama. Orang Arab nggak kenal kerudung, nggak kenal. Telanjang, wanitanya telanjang, sama kayak orang-orang Mesir, orang-orang. Nah karena ada agama, ditutupin mereka, dipakein aurat, dipakein. Gitu. Jadi jangan dianggap gara-gara kok Arab-Araban jadinya Tuhannya orang. Mungkin jelas-jelas nabinya orang Arab aja nggak ke Arab-Araban kita. Hati-hati loh, jangan sampai benci sama orang Arab, jangan sampai benci sama yang berurusan sama Arab. Hati-hati nih, hadis Nabi tuh. Kenapa? Nabi sebagai orang Arab yang termulia. Kalau kamu menghina Arab, dasar Arab sialan, termasuk Nabi kamu katakan sialan berarti. Karena Nabi orang Arab. Al-Quran bahasa Arab. Kamu katakan Arab sialan, kamu menghina bahasanya Al-Quran. Arab sialan, bahasa di surga nanti bahasa Arab. Kamu hina bahasanya orang surga, berarti hati-hati. Jangan sampai macam-macam sama kata-kata Arab. Kalau mau hina individunya ya individunya, urusan kamu sama Allah nanti. Jangan hina kelompoknya atau marganya. Ada lagi yang lain? Nasi uduknya udah siap. Mantap kayaknya. Udah? Halo. Silakan yang mau bertanya, Bapak. Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Singkat saja bahwa kalau saya menyimpulkan ini bahwa manusia Allah itu bersifat lemah. Pertanyaan saya adalah ketika kita meyakini apa yang tidak semestinya dalam masuk dalam pelajaran kamu ini, atau yang jelasnya contohnya kalau kita yakin bahwa api itu yang membakar, padahal Allah lah yang bisa membuat kebakaran, atau kita makan pastinya bukan kita sudah jatuh dalam kemusyrikan. Yang saya tanyakan adalah ketika pelajaran seperti ini disampaikan kepada keluarga yang tidak seumuran, itu bagaimana juga? Mungkin ada banyak tolakan kok itu dong itu. Artinya kepada cucu kita atau istri kita yang belum mendapatkan pelajaran seperti ini, pasti ada pro dan kontranya gitu. Bagaimana supaya kita tidak ikut yakin atau kita bisa terbawa oleh orang yang disampaikan atau orang yang mendengarkan. Kalau mungkin saudara-saudara kita Allah yang takwa dalam hatinya itu sudah Allah semua itu hanya Allah lah. Sampai-sampai ada bahasa ketika Allah sering diucapkan, ada yang mengatakan bahwa Allah itu seperti pembantu kita. Misalnya, ya Allah saya hilang ini, ya Allah ini itu. Jadi bagaimana supaya kita tetap terjaga, supaya kita tidak jatuh dalam kemusyrikan, karena ini kan pelajaran dari
pagi sampai malam begitu. Terima kasih itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya suruh pada ngaji. Kalau nggak ngaji ya begitu udah ya. Anaknya, bininya suruh pada ngaji. Biar apal wujud kidam bako. Nanti pelan-pelan diajarin. Sunnatillah itu terjadi sejak kita lahir. Sejak bayi oek-oek jejelin mimik, kenyang diem tidur. Bayi nangis lagi jejelin tidur. Hingga gede dia lapar makan kenyang. Itu tercetak kalau saya makan pasti itu sudah otomatis tercetak. Tapi kita diperintah ngelurusin. Dengan ngasih agama itu benerin yang tercetak salah tadi gitu loh. Kalau nggak kita agamain tercetak sampai mati. Coba nasi mengenyangkan. Gimana caranya? Kalau habis makan ditanya, kamu syukurnya sama siapa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal. Kok enggak sama nasi minta terima kasihnya? Kalau nasi yang bikin kenyang, makasih ya nasi. Begitu dong. Kok sama Allah terima kasihnya kamu? Habis minum terima kasih sama Allah. Minum obat sehat, terima kasih sama. Kok sama Allah terima kasihnya? Jadi jangan tertipu apa yang kelihatan mata. Ngajarinya gimana? Tunjukkan bahwa ketika kita mendapat itu, kita kembali terima kasih sama Allah. Tandanya itu diciptakan oleh Allah. Jadi ada makna hakikat, ada makna syariat. Syariatnya saya makan. Kalau ada orang lapar makan dong. Syariatnya begitu. Tapi ketika kenyang, syukurnya kepada Allah. Allah yang bikin kenyang, bikin sehat, bikin maslahat, bikin maldharah, bikin kemakmuran, kebaikan, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak kita kikis, enggak kita kerok, itu keyakinan dari bayi itu terus mengakar sampai mati, nggak bisa dirubah. Wah, bahaya. Apalagi yang ngajinya telat, mau mati baru ngaji, kaget. Kok begitu Beb? Lo kemana aja? Udah kau tanah baru ngaji. Maka kalau nggak dari kecil anak kita, istri kita bimbing, ya nanti begitu. Akan keras keyakinannya, meyakini ini bisa bikin begini ini, hingga nanti menduakan Allah, menganggap Allah punya pekerjaan menciptakan langit, bumi, makhluk punya kerjaan menciptakan ini, hingga ada dua pekerjaan nanti. Tidak meyakini ini semua Allah yang bikin atas pertolongan Allah, nggak bisa begitu. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam petunjuknya Allah, hidayah Allah, hingga kita sampai kepada mengimani Allah, menuhankan Allah sepenuhnya, meyakini bahwa segalanya muncul atas perbuatan Allah, atas pertolongan Allah, hingga kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ala niyatin sholih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.